Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Galatia pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kristus diutus untuk menebus kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam kekristenan, penebusan merupakan salah satu makna teologia bagaimana keselamatan dapat diterima di dalam Kristus. Sebagai orang yang berdosa, sebagai hamba dosa, kita ditebus dari dosa dan pelanggaran kita. Seharusnya sebagai orang yang berdosa, kitalah yang layak kena hukum, kitalah yang layak disalibkan di Golgota. Tetapi karena kasih Allah, sebagaimana dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah dinyatakan kepada kita. Ibu bapak saudara, bagaimana kita melihat dalam nats ini, Paulus menyampaikan makna teologi yang sangat dalam kepada jemaat yang ada di Galatia, kepada jemaat yang sedikit dibuat bingung dengan hukum Taurat dan keselamatan di dalam Kristus. Memang Kristus hadir tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi keseluruhannya di dalam Dia. Dalam nats ini dikatakan demikian pula kita, orang-orang berdosa, orang-orang jemaat Galatia pada saat itu, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Belum akil balik menggambarkan bagaimana seorang anak yang dari anak-anak dia naik ke remaja ke pemuda. Akil balik secara jasmani. Takluk juga pada roh-roh dunia. Benar, ketika kita belum ditebus Kristus, kita belum mengenal Allah di dalam Kristus, maka kita masih takluk kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, waktu yang telah ditentukan Allah, di mana Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan pengutusan Kristus dengan satu misi Allah untuk menebus orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak sanggup lagi menyelesaikan dosa dan pelanggarannya, menebus dosa pelanggarannya hanya dengan korban kambing, domba, merpati, dan lain sebagainya. Tetapi perlu penebusan yang dari Allah datangnya, di mana itu semua berdasarkan inisiatif Allah, yakni Kristus anaknya yang tunggal, yang menjadi korban sembelihan, korban penebusan dosa kita. Dia mati di kayu salib, bahkan lambungnya tertikam, darahnya tercurah untuk menebus kita, untuk membersihkan kita dari segala pelanggaran dan kejahatan kita. Dikatakan yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak-anak Allah. Kematian Kristus di kayu salib salah satunya telah mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita boleh diterima menjadi anak-anaknya. Saya mengutip satu kata-kata motivasi dan membuat satu kata motivasi. Penebusan datang kepada mereka yang menunggu. Pengampunan adalah kuncinya. Kita yang mau menunggu di
di mana Kristus datang menyelamatkan kita dan sekarang itu telah tersedia bagi kita, maka kita harus datang kepada Dia untuk menyampaikan bahwa kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Selanjutnya, saya buat kata-kata seperti ini. Penebusan Kristus menjadikan kita anak Allah yang layak menerima keselamatan. Karena itu Ibu Bapak, mari kita terima penebusan Kristus dan mengerjakan keselamatan yang telah kita terima dengan menjadi berkat, dengan berbuat baik, rajin beribadah, berdoa, baca Alkitab, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini, yang mengingatkan dan mengajarkan kami bagaimana penebusan Kristus di kayu salib bagi kami umat yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu, di mana Engkau rela mati di kayu salib menggantikan kami dan menjadikan kami anak-anak Allah yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Kami akan mulai hari ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.